Oke, langsung saja buka Google. Ketik di laman pencarian yaitu Model Cloud. Webnya yang di atas diklik. Nah, untuk login tekan bagian garis 3 itu, lalu pilih ke bawah login. Nah, di sini akun saya bernama Learning PPKN. Untuk yang belum mendaftar akun bisa mencoba gratis, di mana free trialnya ada di bagian bawah. Lalu tinggal masukin passwordnya saja. Di sini password saya sudah tersimpan di Google. Lalu langsung tersambung ke situs modul cloud-nya. Nah, di portal akunnya ini subdomain akun saya namanya Learning PPKN, diklik saja. Nah, tampilan pertama modul cloud saya seperti ini. Nah, di sini terdapat kursus atau kelas yang saya buat, yaitu Pendidikan Pancasila kelas 7. Langsung diklik saja. Nah, yang pertama itu ada tampilannya, tampilan kursusnya Pendidikan Pancasila, ada ansemen sama kehadiran. Kehadiran di sini saya buat wajib diisi oleh siswa. Ini tampilan penuhnya. Wajib diisi setiap hari Kamis jam 10 sampai setengah 11. Lalu di pertemuan pertama, yaitu pertemuan elemen Pancasila, terdapat modul ajar dan PPT sejarah kelahiran Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai sumber dan tujuan pembelajaran kita, sumber bahan bacaan dan tujuan pembelajaran kita. Di sini kalian bisa mendownload keduanya. Lalu siswa mengikuti kegiatan di pertemuan pertama, yaitu ada kegiatan diskusi. Kalian bisa langsung mengklik diskusi tersebut. Nah, di tampilan diskusi tersebut itu kalian diminta untuk mengamati link dan menganalisis video tersebut secara singkat tentang sejarah Pancasila dan latar belakang terjadinya perumusan Pancasila. Lalu setelah kegiatan diskusi ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini dibuka pada tanggal 1 dan berakhir tanggal 6, di mana tugasnya itu membuat mind mapping tentang sejarah kelahiran Pancasila. Setelah mengikuti tugas kelompok, kita lanjut ke pertemuan 2. Nah, pertemuan kedua ini merupakan lanjutan dari elemen Pancasila, di mana tugas ini merupakan materi lanjutan pada pertemuan pertama tentang sejarah kelahiran Pancasila sebagai evaluasi pemahaman siswa. Dibuka pada tanggal 6 Desember dan tutup pada tanggal 10 Desember, di mana tugasnya itu mencari kasus penyimpangan yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu pada pertemuan ketiga, yaitu elemen UUD NRI 1945, di sana juga terdapat modul ajar dan PPT sebagai bahan bacaan siswa yang bisa kalian download, dan tujuan pembelajaran kita di mana modul ajar terdapat di modul ajar. Nah, di pertemuan ketiga ini terdapat kegiatan diskusi.
Kegiatan diskusinya yaitu sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu mengamati video pembelajaran dan menganalisis tentang sejarah pembentukan UUD NRI 1945. Lalu setelah kegiatan diskusi ada kegiatan tugas kelompok, di mana tugas kelompoknya ini bertujuan untuk evaluasi mahasiswa tentang materi pada pertemuan kali ini, yaitu membuat infografis tentang pembentukan UUD 1945. Lalu pada pertemuan keempat, yaitu materi lanjutan dari elemen UUD NRI 1945, ada kegiatan diskusi, di mana kegiatan diskusi ini berupa pertanyaan, di mana setiap kelompok itu diminta membuat pertanyaan mengenai fungsi kedudukan NRI sebagai konstitusi negara dan fungsi sebagai norma institusi negara. Lalu kelompok yang bertanya akan menukarkan pertanyaan tersebut dengan kelompok lainnya. Setelah kegiatan diskusi ada tugas kelompok lagi, tugas individu yang harus dikerjakan, yaitu mencari kasus penyimpangan UUD NRI sebagai norma dan aturan negara di lingkungan berbangsa dan bernegara. Ini dibuka pada tanggal 9 Desember dan ditutup pada tanggal 14 Desember. Lalu di pertemuan kelima, yaitu pertemuan elemen Bhinneka Tunggal Ika, di mana di sini juga terdapat modul ajar dan PPT sebagai panduan dan sumber bacaan siswa. Di situ kalian bisa mendownload dan mengklik kedua bahan ajar tersebut. Lalu setelah itu ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini kalian disuruh mengamati, sebagai siswa disuruh mengamati dan menganalisis secara singkat bagaimana terjadinya keberagaman di Indonesia. Lalu setelah kegiatan diskusi ada kegiatan di pertemuan 6 yang merupakan lanjutan materi di elemen Bhinneka Tunggal Ika ini. Itu ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya yaitu dibuka pada tanggal Kamis 14 Desember dan ditutup pada hari Jumat 20 Desember. Tugasnya itu carilah keberagaman ras atau agama, suku di lingkungan tinggal kalian ya. Itu tugasnya berkelompok. Lalu setelah tugas kelompok kita masih di pertemuan ke-6, yaitu ada kuis. Kuisnya ini dari Quizizz, di mana kalian harus join ke Quizizz dengan kode yang akan ibu berikan nanti. Nah, kalian klik bagian kegiatan kuis. Nah, kuis ini sebagai bahan evaluasi siswa pada materi pembelajaran elemen Bhinneka Tunggal Ika. Silakan diklik ya, klik di bawah ini. Nah, kliknya itu bernama kuis Bhinneka Tunggal Ika. Kalian klik dan langsung join ke Quizizz. Lalu pada pertemuan ke-7 yaitu elemen NKRI. Nah, di pertemuan 7 ini yaitu elemen NKRI, di sana juga terdapat modul ajar dan PPT sebagai tujuan pembelajaran kita dan sebagai sumber bacaan kalian siswa. Nah, di kegiatan pertemuan 7 ini ada diskusi, di mana diskusinya itu kalian sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu
kalian klik dulu bagian diskusinya. Nah, kalian di sini diminta mengamati video pembelajaran dan menganalisis wilayah NKRI dalam konteks wawasan Nusantara. Nah, selanjutnya di kegiatan pertemuan 7, setelah diskusi ada tugas kelompok di mana kalian sebagai kelompok mencari kasus ancaman yang dapat merusak keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI dalam konteks wawasan Nusantara serta upaya penyelesaiannya. Nah, di sini dibuka pada tanggal 20 Desember dan ditutup pada tanggal 25 Desember forumnya. Lalu di pertemuan 8 yaitu pertemuan terakhir siswa, yaitu siswa mengikuti ujian tengah semester. Nah, di sini kalian tinggal mengklik forum kuis ujian tengah semester tersebut, maka akan langsung dibawa ke link UTS yang ibu buat. Nah, di sini kalian ikuti perintahnya, di mana ikuti UTS tersebut dengan jujur dan mandiri, lalu mengklik link UTS tersebut dan langsung dibawa ke Cipom yang ibu buat sebagai link UTS kalian. Oke, setelah kalian semua mengikuti dari pertemuan pertama sampai ke 8, ibu anggap kalian sudah berhasil mengikuti kelas ibu. Nah, mungkin itu saja pengelolaan dan penyusunan LMS yang saya buat sebagai pemenuhan tugas UAS kelas pengelolaan kelas digital yang diampuh oleh dosen Dr. Andes Umi Khotimah. Semoga LMS yang saya buat dan penyusunan ini bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi yang menonton. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih.